Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan belajar sesuatu yang bermakna untuk kehidupan kita. Kita lihat indikator pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kita bisa mengkategorikan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghitung konsentrasi suatu larutan. Konsentrasi ini penting karena untuk menentukan sifat koligatif larutan. Yang ketiga, menjelaskan sifat koligatif larutan. Yang keempat, menentukan sifat koligatif larutan. Yang kelima, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Nah, dari kelima indikator ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita lihat sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Kalian tahu gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar laut mati. Laut mati adalah satu-satunya laut yang memiliki kadar garam tertinggi. Sehingga laut mati sedikit sekali penguapannya. Dan tekanan uap jenuh yang dihasilkannya juga sangat rendah. Yang kedua, kita lihat kalau orang tua kita atau kalian memasak di rumah, maka pada umumnya adalah air dididihkan terlebih dahulu. Kemudian baru kita tambahkan zat lainnya seperti garam, gula, atau apapun yang akan kita masak. Dua fenomena ini adalah contoh sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita akan membahas dua sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan. Kalian bisa mencoba eksperimen sederhana di rumah, seperti yang sudah Ibu contohkan. Oke, selamat mencoba. Mari kita hitung bersama-sama bagaimana konsentrasi suatu zat yang dinyatakan dengan molalitas. Jadi molalitas itu adalah satuan untuk menyatakan konsentrasi zat, di mana jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Dapat dinyatakan dengan persamaan molalitas sama dengan massa per mR kali 1000 per pelarut. M-nya molalitas, G-nya massa zat terlarut, P-nya massa zat pelarut, dan mR adalah massa molekul relatif dari zat terlarut. Oke, kita coba ya hitungannya. Yang pertama, jika ke dalam 250 gram air ditambahkan 17,1 gram larutan gula tebu dengan mR 342 gram per mol. Hitunglah molalitas larutan tersebut. Yang pertama, kita lihat rumus molalitasnya ya. M sama dengan gram per mR kali 1000 per P. Kemudian kita masukkan satu persatu. Sehingga diperoleh M sama dengan 17,1 dibagi 342 dikali 1000 dibagi 250. Kita hitung sehingga diperoleh molalitas sebesar 0,2 molal. Contoh selanjutnya. Berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa dengan mR glukosa 180 gram per mol? Dalam 100 gram larutan glukosa terdapat 12%, sehingga massa glukosa bisa kita hitung. 100 gram ini adalah permisalan untuk memudahkan perhitungan. Karena dinyatakan dalam persen per 100, maka biar mudah Ibu ambil permisalannya 100 gram. Kalian boleh ngambil permisalan berapapun, namun yang mudah ya, sehingga kita peroleh massa glukosa adalah 12 gram. Setelah diketahui massa glukosa, kita bisa menghitung massa air pelarutnya sebesar 88 gram atau 0,088 kg. Jumlah mol glukosa dihitung dari 12 gram dibagi 180 sama dengan 0,067 mol.
Dan molalitas dihitung dari mol glukosa dibagi massa dari pelarut, sama dengan 0,067 dibagi 0,088, sehingga diperoleh 0,76 mol per kilogram. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk mengetahui ketercapaian kompetensi Anda bisa mencoba latihan soal berikut. Silakan dikerjakan secara mandiri. Fraksi mol yang kedua. Fraksi mol adalah satuan untuk menyatakan jumlah zat terlarut atau zat pelarut dengan jumlah mol larutan. Fraksi mol dinyatakan dengan XA sama dengan NA dibagi NA ditambah NB, atau XB sama dengan NB dibagi NA ditambah NB. XA adalah fraksi mol dari zat terlarut, NA adalah mol zat terlarut, NB adalah mol zat terlarut, XB adalah fraksi mol zat pelarut. Fraksi mol secara total maksimal sama dengan 1. Sehingga fraksi mol zat terlarut maupun zat pelarut selalu di bawah 1. Kita lihat contoh soalnya. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan 20%, mR urea 60 gram per mol. Kembali, Ibu misalkan larutan ureanya 100 gram. Karena ada 20%, maka massa ureanya 20 dan massa airnya 80. Kita hitung mol airnya ya. 80 gram dibagi 18 gram per mol, kita peroleh 4,44 mol. Kemudian mol ureanya sama dengan 20 gram dibagi 60 gram per mol, sama dengan 0,33 mol. Maka fraksi mol urea dihitung sebesar 0,33 mol dibagi mol totalnya 4,77 mol, sama dengan 0,069. Sederhana bukan? Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Fraksi mol urea dalam air diketahui 0,1. Ditanyakan adalah berapa persen urea dalam larutan tersebut. Kita lihat, jika fraksi mol urea 0,1, kalian masih ingat tadi fraksi mol total sama dengan 1. Maka fraksi mol airnya adalah 0,9. Sehingga perbandingan mol urea dibanding dengan mol air adalah 1:9. Kita lihat, dari sana kita bisa menghitung massa urea dibanding dengan massa air. Dari mana? Mol urea dikali mR urea, mol air dikali mR air. Sehingga kita peroleh massa urea 60 dan massa air 162. Sehingga massa totalnya adalah 222. Maka kadar ureanya adalah 60 dibagi 222 kali 100%, sama dengan 27,03%. Oke, contoh soal selanjutnya. Berapakah fraksi mol dari glukosa jika 90 gram glukosa mR-nya 180 dilarutkan dalam 360 gram air dengan mR 18 gram per mol? Seperti biasa, kita hitung dulu mol glukosanya. Kita peroleh 0,5 mol. Kemudian mol airnya 20 mol. Dan fraksi mol glukosanya sama dengan 0,5 dibagi mol totalnya 20,5. Diperoleh fraksi molnya 0,024. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini latihan untuk Anda coba sendiri di rumah. Selamat mengerjakan. Oke, kita masuk ke sifat koligatif larutan. Sifat koligatif adalah sifat dari suatu larutan yang berhubungan dengan sifat fisiknya. Salah satunya yaitu penurunan tekanan uap atau disimbolkan delta P. Hukum Raoult menyatakan bahwa tekanan uap larutan ideal dipengaruhi oleh tekanan uap pelarut dan fraksi mol zat terlarut yang terkandung dalam larutan tersebut. Tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh tersebut dinamakan tekanan uap jenuh.
Selisih dari tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan dinyatakan sebagai penurunan tekanan uap jenuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan uap jenuh pelarut murni selalu lebih besar dari tekanan uap jenuh larutannya. Maka delta P sama dengan P murni minus P larutan. Oke, untuk larutan yang terdiri dari zat terlarut yang tidak mudah menguap atau non-volatil, maka tekanan uap jenuh zat terlarutnya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Maka bisa dikatakan bahwa tekanan uap jenuh larutan dianggap sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murninya. Sehingga diperoleh rumus delta P sama dengan XB dikali P murni atau XA dikali P murni. Oke, kita lihat contohnya. Gliserin dengan rumus molekul C3H8O3 merupakan zat non-elektrolit non-volatil dengan massa jenis 1,26 gram. Tentukan tekanan uap larutannya apabila 50 ml gliserin ditambahkan ke 500 ml air. Diketahui tekanan uap murni airnya 23,8. Apa yang pertama kita lakukan? Kita harus menghitung mol dari gliserin dan mol dari air untuk menghitung fraksi mol tentunya. Tahapannya adalah 1. Menentukan massa dari gliserin dengan rumus massa sama dengan massa jenis dikali volume diperoleh sebesar 63 gram dan massa air sama dengan 500 gram. Sehingga mol air diketahui 27,8 dan mol gliserin 0,68. Maka fraksi molnya dihitung sebesar 0,975. Sehingga P larutannya sama dengan 0,975 dikali 23,8 diperoleh 23,21 mm Hg. Mudah bukan? Silakan dikerjakan soal berikut untuk latihan kalian memahami tentang penurunan tekanan uap. Yang kedua adalah tentang kenaikan titik didih. Untuk pertemuan kali ini bahasan terakhir ya. Oke. Perubahan dari titik didih air menjadi titik didih larutan atau campuran disebut sebagai kenaikan titik didih. Dinyatakan dengan persamaan matematika delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Keterangannya TB larutan adalah kenaikan titik didih, TB larutan adalah titik didih larutan, dan TB pelarut adalah titik didih pelarut, misalkan air 100 derajat Celcius. Adanya penambahan gula seperti tadi Ibu sampaikan harus kita tambahkan di akhir karena zat terlarut menyebabkan kenaikan titik didih. Sehingga semakin lama kalau kita tambahkan di awal ya untuk mendidihkan airnya. Jumlah zat terlarut sangat berpengaruh terhadap kenaikan titik didih. Titik didih dari suatu zat dinyatakan suhu di mana tekanan uap jenuh zat cair sama dengan tekanan udara luar. Nah, hubungan antara titik didih dengan konsentrasi atau molalitas dinyatakan dengan delta TB sama dengan M kali KB. Atau delta TB sama dengan KB konstanta kenaikan titik didih dikali A per MR kali 1000 per B. Contoh soalnya Anda dapat lihat di sini 9 gram larutan non-elektrolit dilarutkan dalam 250 gram air mendidih pada suhu 100,104 derajat Celcius dengan KB air 0,52. Langkah pertama adalah kalian harus mencari delta TB-nya dulu, selisihnya 0,104. Kemudian setelah itu kita hitung berapa MR-nya. Dari tahapan-tahapan yang Ibu berikan, kita peroleh MR-nya sebesar 180 gram per mol. Oke, ini bekal kalian untuk belajar mandiri di rumah. Nah, soal-soal ini kalian harus kerjakan semua di pertemuan yang akan datang. Insya Allah nanti Ibu tanyakan ya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.